Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Hayati dari SD Sukamandi 2, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SD Sukamandi 2, beliau Bu Haji Lia Hatriani, SPD MMPD. Saya akan mewawancari beliau tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bunda cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah. Semoga wawancara kali ini memberi manfaat untuk yang lain ya, Bu Nur. Ya. Enggak. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Berkat doa semuanya. Ya, semoga Bunda selalu sehat. Amin ya Allah. Tetap cantik, ceria, bahagia Bunda. Amin. Sebaliknya ya, Bu Nur juga tetap Ya, semangat sebagai calon guru penggerak harus siap Bunda. Selalu semangat. Semangat untuk bergerak. Ya Bunda siap. Tujuan saya ke sini saya mau mewawancarai Bunda. Selama memimpin SD Sukamandi 2 pasti pernah menemukan kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di SD Sukamandi 2? Baik, di SD Sukamandi 2 itu banyak kasus yang sebenarnya sudah ditangani ya, termasuk juga kasus yang terkait dengan pembelajaran peserta didik, ada juga kasus yang terkait dengan sarana prasarana, tentang keberadaan sekolah kita, dan juga kasus-kasus lain yang memang beragam dan berganti dari tahun ke tahun. Nah, jika Bu Nur ingin mewawancarai saya selaku kepala sekolah di SD Sukamandi 2 Ciasem terkait dengan dilema etika, mungkin ada kasus yang cukup menarik, yaitu tentang keberadaan Rizky, siswa kelas 6 SD Sukamandi 2 tahun 2023 kemarin. Yaitu kasusnya memang Rizky ini sudah lama, hampir sekitar 6-7 bulan itu tidak masuk sekolah. Dalam beberapa hari, kurun waktu 1 minggu, selalu aja dia ada yang tidak sekolahnya gitu. Awalnya hanya izin, kemudian kadang tidak memberi keterangan gitu. Nah, ini membuat guru yaitu Bu Mela sebagai wali kelas merasa ada apa gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian Bu Mela berceritalah latar belakang tentang Rizky ini karena tidak pernah masuk sekolah kepada saya selaku kepala sekolah. Mungkin mohon arahan, bimbingan dan sebagainya. Nah, akhirnya kita sepakat untuk bisa menyelesaikan kasus ini gitu. Jadi ada sebuah kasus yang namanya siswa Rizky ya jarang masuk sekolah. Tahun 2023 ya Bun ya. Seminggu pun di kelas 6. Itu kejadiannya pas kelas 6 mau kelulusan ya Bun. Iya, betul. Seminggu pun itu jarang masuk sekolah, berarti sering bolos. Sering bolos lah intinya seperti itu. Nah, dari masalah Bunda tadi jelaskan itu bagaimana Bunda menjalankan keputusan Bunda dari kasus-kasus ini, diantaranya ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Kalau mau berpikirnya tentang keegoisan atau otoriternya sih, sebenarnya kalau menemui anak seperti itu ya, kalau mau ego ya, berpikir tentang otoriter, mungkin kalau kepala sekolah yang otoriter sudah saja gitu kan, cut saja, tidak perlu lagi ada pertimbangan apapun, anak yang sering bolos itu sudah dikeluarkan. Tetapi kan saya sebagai seorang kepala sekolah, kemudian juga saya adalah pemangku kebijakan, pemangku katakanlah pemegang keputusan yang harus berpikir tentang bagaimana caranya siswa ini tidak sampai dikeluarkan atau tidak sampai dia putus sekolah. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan kala itu.
saya coba panggil Ibu Mela selaku wali kelas untuk berdiskusi dengan saya, memahami keberadaan bagaimana Rizky ini sebenarnya. Akhirnya kita melakukan visitasi ke rumah Rizky yang sebenarnya, apa yang terjadi gitu, sehingga saya selaku kepala sekolah ini bisa mengambil sebuah kebijakan yang cukup baik, yang cukup sempurna, sehingga tidak merugikan, karena ada beberapa nilai kebaikan sebenarnya di sana. Apakah itu terlihat dari unsur keberadaan orang tua yang mendukung itu, ataupun bisa saja memang anaknya yang malas gitu. Nah, kali ini saya berusaha berdiskusi dengan Bu Mela dan akhirnya kita melakukan visitasi ke rumahnya untuk melihat sebenarnya keberadaannya dia itu seperti apa begitu. Nah alhamdulillahnya kita diterima dengan baik oleh keluarganya, dan ternyata ya keluarganya memang Rizky itu keluarga broken home. Broken home. Ayahnya meninggalkan tanpa jejak, tidak bisa dihubungi. Ibunya bekerja sebagai pemandu lagu di kafe. Sehingga Rizky ini tidak ada yang memperhatikan. Sementara neneknya sendiri adalah seorang pedagang keliling. Ya, jadi sibuk. Jadi anak ini memang tidak ada yang memperhatikan. Jadi tidak ada yang mengarahkan dan sebagainya. Setelah bertemu itu seperti itu. Banyak keluhan-keluhan yang diungkapkan oleh Rizky sendiri waktu itu, juga oleh neneknya sebagai pengganti dari wali kelas. Baik Bun, ini tadi masalah Rizky yang jarang masuk sekolah, ternyata setelah dilakukan visitasi ke rumahnya, jadi di luar dugaan ya Bun ya, ketemu ada masalah sama anak ini sendiri. Jadi ditinggal sama ayahnya. Betul. Tinggal sama neneknya dengan kesibukan berjualan. Jadi tanpa ada yang membimbing ya Bun. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari posisi anak itu kasihan ya Bun. Jadi dari permasalahan Rizky ini, langkah-langkah apa aja yang Bunda bisa lakukan? Saat itu ketika sudah mewawancarai, atau katakanlah lebih sederhananya kita ngobrol, menggali apa sih yang sebenarnya membuat Rizky itu tidak masuk sekolah gitu kan, seperti itu. Kemudian ketika sudah diungkapkan oleh neneknya, karena memang jadi neneknya ini tidak bisa mengantar Rizky ke sekolah, sementara kan jarak dari sekolah Rawasari dengan sekolah kita SD Sukamandi kan cukup jauh gitu kan, cukup jauh. Memakai kendaraan memang juga kalau orang sudah bilang kagok ya gitu. Sementara kalau pakai kendaraan diantar pun siapa yang mengantarnya, kemudian kalau pakai sepeda juga mungkin tidak punya kendaraan sepedanya. Nah akhirnya ternyata ketika ditanya secara kekeluargaan, sebenarnya Rizky tuh mau ke sekolah tuh setiap hari mau gitu. Cuma kendalanya itu tidak ada yang mengantar untuk dia berangkat ke sekolah. Nah setelah itu kita coba untuk berkomunikasi juga dengan adik dari mamahnya, yang pamannya Rizky itu. Saya tanya, karena kan ketika ditanya sama nenek ini, sebenarnya motor itu ada dan dipakai oleh pamannya itu untuk sekolah ke SMK gitu. Jadi kita berusaha untuk mendekati pendekatan approach juga dengan pamannya, agar ketika mau berangkat ke SMK upayakan bisa mengantar Rizky dulu ke sekolah, karena itu adalah jalan satu-satunya untuk bisa Rizky itu mau ke sekolah. Kemudian Rizkynya juga kita berikan pandangan, bimbingan, arahan bahwa kelas 6 itu kan sudah mau lulus benar. Jadi Rizky harus punya semangat belajar yang tinggi. Kalau mau diantar sama paman berarti bangunnya harus lebih pagi, karena untuk agar pamannya sendiri ke SMK itu tidak akan kesiangan kalau mengantar Rizky lebih pagi gitu. Karena kan semua sama, masuk itu pukul 07.00, makanya Rizky itu 06:30
itu harus sudah siap pakai baju, sudah siap Udah pakai rapi gitu. Jangan merajuk dulu sebelum pergi ke sekolah gitu. Tapi rezekinya sendiri yang harus siap untuk siap duluan di rumah sebelum pamannya. Nah, seperti itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi Bunda menjelaskan kalau Rizky itu sebenarnya mau sekolah. Sebenarnya mau. Cuman tidak ada yang mengantar. Karena satu-satunya hal yang terbaik yang dilakukan biar Rizky sekolah, akhirnya menghubungi pamannya untuk mengantar. Pamannya guru SMK ya tadi, untuk mengantar Rizky, menyempatkan mengantarin ke SD Sukamandi 2 gitu ya. Nah, dari permasalahan ini, hal apa saja yang menurut Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang bisa dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu ya memang ketika kita mengidentifikasi sebuah masalah. Ketika sudah kita tahu permasalahannya apa, ya kita harus bisa cari peluang. Apa penyelesaiannya? Itu peluang itu apa yang harus kita lakukan selaku pemimpin di sekolah, selaku pemegang kebijakan. Peluang itu apa yang bisa dilakukan? Ketika peluang itu juga sudah kita temukan, maka solusi itu akan muncul. Nah, seperti itu. Solusi permasalahan akan muncul. Nah, seperti itulah intinya. Intinya kalau ada masalah, dari peluang pasti solusinya muncul. Ya, seperti tadi kata Bunda, solusi terakhir yang terbaik itu Rizky mau sekolah diantarin sama pamannya, dan dengan catatan Rizkynya harus siap. Harus siap. Berarti harus disiplin, bangun pagi. Ya. Nah, dari keterangan Bunda ya tadi ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan dalam pengambilan keputusan tentu saja ada di setiap apapun permasalahan yang kita hadapi ada. Dan untuk permasalahan Rizky ini tantangannya ya memang salah satunya kita harus mencari bagaimana jalan terbaik yang akan dilakukan oleh kita. Ya tantangannya kan dari mamanya sendiri. Ketika diwawancara, ya saya kan pulangnya pagi gitu kan, ini saya tidak bisa memantau Rizky karena kan Rizky itu diamnya di neneknya gitu kan. Jadi kadang-kadang dengan alasan-alasan orang tua seperti itu, kadang-kadang kita merasa bahwa ini sebenarnya bukan alasan yang tepat nih, harusnya seorang ibu tidak begini ya gitu. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya karena semua punya kepentingan. Ibunya berbicara seperti itu karena mencari nafkahnya malam, pulangnya pagi, bagaimana mungkin bisa memperhatikan gitu kan. Sementara neneknya sendiri punya kepentingan untuk menafkahi anggota keluarga yang belum bisa bekerja, yang masih sekolah, yang termasuk juga mungkin Rizky sebagai cucunya. Nah, itu juga dia membutuhkan juga waktu yang cukup padat, artinya tidak ada peluang untuk bisa membimbing Rizky menjadi disiplin gitu. Akhirnya lupa untuk membangunkan dan sebagainya. Nah, itu kalau pamannya sendiri kan tidak tinggal serumah ya, ada berjauhan. Tantangan pasti ada. Pendapatnya seperti pendapat, tapi kita selaku katakanlah pemimpin, kita tidak boleh memutuskan sesuatu dengan cara pandang secara pribadi, tapi kita harus berpikir secara luas. Kepentingan ini begini, kepentingan ini begini, sehingga kita mencari solusi yang terbaik. Bagaimana caranya sehingga mamahnya bisa paham, neneknya bisa paham, Rizkynya juga mengerti, dan pamannya juga mau berbesar hati untuk bisa mengantarkan sekolah. Baik Bu, dari permasalahan ini ternyata di sini di drama ETK-nya itu si Rizkynya jarang masuk sekolah, udah ketemu jalannya sekarang dimana kita pingin anak ini tetap sekolah. Setelah kedatang ke rumahnya orang tuanya juga punya kesibukan masing-masing ya. Jadi di sini sebenarnya benar lawan benar gitu ya Bun ya. Jadi dari masalah ini apakah Bunda ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah ini? Dengan visitasi yang memang terjadwal, kita berkunjung itu tidak hanya saat itu mewawancarai kemudian kita mencari solusi dan sebagainya, tidak semudah itu. Tetap kita punya visitasi yang terjadwal karena melihat perkembangan Rizkynya gitu. Berarti berkala ya? Berkala. Ketika saya tanyakan kepada Bu Mela
ada 1 hari misalnya dalam 1 bulan, ada 2 hari dalam 1 bulan. Nah terus kita pantau sampai akhirnya rezeki normal seperti anak biasanya sekolah seperti biasa. Dan Bu Nur tahu nggak akhirnya dia mau pakai sepeda. Iya. Berangkat dari rumah tuh dia mau pakai sepeda gitu, walaupun dibeli sepeda bekas oleh neneknya gitu, tapi dia mau seperti itu. Alhamdulillah Bun ya, saya sampai merinding dengan jawaban Bunda ya, dari usaha Bunda sama wali kelas, Ya, betul. bekerja sama orang tuanya, Betul. sama pamannya, akhirnya anaknya karena dipantu berkala, nggak sebulan 2 bulan, dan seterusnya sampai lulus ya Bunda ya. Sampai lulus, Saya sampai merinding mendengar Bunda cara menangani kasus ini ya. Benar saya merinding. Ya, jadi anaknya itu benar-benar termotivasi ya. Iya, Karena atas termotivasi bantuan karena Bunda sama ya, wali kelasnya kerjasama sama orang tuanya, neneknya, pamannya, mamanya. luar biasa ya Bun ya. Jadi dari masalah ini mungkin adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau adakah yang membantu Bunda dalam mengambil keputusan? Ya. Faktor-faktor yang membuat saya mengambil keputusan ini, faktor-faktor yang mendukung, ya salah satunya wali kelasnya juga, wali kelasnya yang intens juga memperhatikan. Kemudian memang rizkinya juga ternyata memang anaknya tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, mau diajak kerjasama. Kemudian orang tuanya juga welcome terhadap apa yang kita tanyakan, kerjasama, dan mau sama-sama memberikan bimbingan kepada Rizky sehingga dia bisa masuk sekolah seperti biasa. Alhamdulillah, langkah-langkah Bunda yang udah lakukan itu luar biasa ya menurut saya. Bun ya, Begitulah resikonya. Bunda tuh mengambil keputusannya tuh luar biasa. Ya Bun, banyak pengetahuan, wawasan yang diberikan, terutama buat saya khusus ya hari ini ya Bunda. Sampai merinding bener Bun menjawab Bunda hari ini ya. Yang terakhir Bunda, boleh dari pembicaraan kita hari ini ada nggak hal kecil atau hikmah yang Bunda bisa ambil dari permasalahan ini? Iya, siap. Satu, katakanlah catatan hari ini, catatan terbaik yang mesti Bu Nur ingat dari saya adalah tidak ada pekerjaan yang berat kalau kita melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Itu ya Bun, siap. Itu. Terus Bun, Ibu pikir apapun yang kita lakukan, jika kita menuju sebuah kebaikan, tujuan kita baik, insya Allah akan dipermudah jalan oleh Allah, pasti. Jadi harus yakin pada kekuatan Allah. Jangan pernah seudon pada siapapun, apalagi seudon sama Sang Pencipta. Berbuat baiklah, bersangka baiklah, insya Allah semua akan kembali kepada kita menjadi yang baik-baik juga. Oke? Ya, siap. Ya Allah ya. Makasih Bundaku. Iya, sama-sama. Dari tadi hikmah yang bisa diambil, seberat apapun masalahnya kalau dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan terwujud. Tuh. Ya Bun ya. Ya. Itu insya Allah selalu. Ya, semangat. Selalu berpikir positif, betul. Semangat. Gak boleh seuzon. Serahin semua sama yang Maha Pencipta ya Bun. Untuk hari ini, ya, terima kasih Bundaku. Sama-sama. Udah mau menyempatkan waktunya untuk berbincang, berbagi ilmu sama saya. Siap. Semoga Bundanya selalu sehat. Amin. Bu Nur juga sama, sehat. Selalu cantik. Ya. Amin. Aku malah lihat Bunda tuh selalu cantik, ceria. Amin. Semoga apa yang saya lihat itu amin. Ya, mungkin itu ya Bun. Terima kasih sekali. Sama-sama. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Semangat ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Selalu lancar rezekinya. Amin. Makin cantik sesuai dengan sini. Amin. Terima kasih. Ada Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada Bu. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Ibu. Ya. Udah mau menerima saya, udah mau menyempatkan waktunya untuk mau berbincang-bincang sama saya. Ya, tentu saja.
silakan. Perkenalkan, saya Ibu Nur Hayati Iya. dari SDN Sukamandi 2 Ciasem. Iya. Maksud tujuan saya ke sini, saya mau mewawancara Ibu tentang permasalahan yang pernah Ibu alami selama memimpin sekolah ini. Selama Ibu memimpin di sekolah ini, pernah nggak mengalami permasalahan yang menurut Ibu itu dilema buat Ibu? Iya, iya. Pastinya pernah ya, karena setiap permasalahan itu dimanapun selalu berada. Kita pasti akan ada masalah, termasuk saya di sekolah ini di SD Kertawinaya. Salah satu masalah yang membuat saya dilema yaitu ketika saya mengetahui bahwa masih ada guru yang melakukan pembelajaran yang masih monoton, artinya dia belum berpusat pada murid, jadi dia hanya berpusat pada dirinya sendiri sebagai subjeknya gitu. Sementara murid akhirnya kurang kreativitas dan pembelajaran jadi tidak kondusif, tidak menyenangkan. Oh gitu. Jadi guru-guru yang Ibu hadapi di sini itu cara penerapan pengajaran dalam pembelajaran itu monoton. Iya, Jadi ibaratnya guru itu asik sendiri gitu. Iya, betul. Tanpa memperhatikan kebutuhan berbagai macam karakter anak ya. Nah, iya, betul. Bagaimana langkah Ibu dalam menjalankan keputusan Ibu di sekolah ini? Kalau saya mengambil keputusan dari masalah tadi, saya mencoba mengajak guru ya, guru-guru terutama guru yang bersangkutan yang masih melakukan pembelajaran secara teacher center itu, tentunya mengajaknya berdiskusi gitu kan. Saya mengadakan komunikasi terbuka bagaimana supaya guru-guru bisa lebih terbuka dan lebih mau meningkatkan kompetensinya lewat diskusi bersama dengan guru-guru yang lain juga, memberi pemahaman kepada mereka bahwa pembelajaran yang baik itu ya pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik Bu, tadi dijelaskan langkah-langkah yang dijalankan selama mengambil keputusan tentang masalah Ibu, yaitu kolaborasi ya. Iya, tadi saya Memberikan pemahaman untuk meningkatkan kompetensi guru ya, terutama agar pembelajarannya lebih kreatif ya. Iya, betul. Nah, langkah-langkah apa aja yang biasa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi masalah ini ya salah satunya saya memberi motivasi kepada guru-guru untuk secara mandiri mau mengikuti pelatihan-pelatihan baik di PMM maupun mengikuti seminar atau webinar atau diklat yang sekarang sedang marak bisa dilakukan secara online gitu, maupun lewat komunitas belajar, karena kebetulan di sekolah saya juga ada komunitas belajar sehingga kami menerapkan misalnya seminggu sekali untuk saling berbagi, sharing bersama rekan-rekan guru yang lainnya untuk memberi pemahaman-pemahaman mana yang dibutuhkan. Misalnya minggu ini kita mau membuat CP, TP atau APP gitu kan, atau bagaimana kita menciptakan kelas yang kreatif dan inovatif seperti. Jadi kita biasa melakukannya melalui komunitas belajar maupun memberi kesempatan kepada guru dan memotivasinya untuk mengikuti pelatihan secara mandiri. Masya Allah ya Bu ya, langkah-langkah Ibu itu sangat konkret ya untuk mengembangkan kompetensi guru yang ada di sekolah ini ya. Ya, insya Allah. Dari Ibu tadi menjelaskan dari komunitas belajar Iya, ya, terus untuk berdiskusi setiap minggu ya Ibu Iya, ya, betul. lakukan itu ya. Iya. Ya Allah, Masya Allah ya. Hal-hal apa aja yang Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan ini? Dalam mengambil keputusan yang lebih efektif sebenarnya ketika kita mau terbuka, komunikasi secara terbuka, kemudian kita harus memahami dulu apa permasalahannya gitu sehingga masalah itu sampai terjadi. Jadi kita bicara dulu, dan saya selalu menempatkan diri saya sebelumnya menjadi pendengar yang baik gitu kan, mendengarkan pendengar yang baik, kemudian saya coba validasi permasalahannya, dan kemudian saya akan menanyakan dulu kira-kira solusi atau penyelesaian seperti apa kalau menghadapi masalah seperti itu. Ketika guru ataupun saya belum bisa menemukan solusinya, ya kita bicarakan lagi bersama-sama dan kita cari solusinya secara bersama-sama. Masya Allah Bu ya, luar biasa jawaban Ibu ya, saya sampai tertegun gitu ya Ibu. Ibu tadi bilang
langkah efektifnya yang Ibu lakukan itu kita terbuka. Diskusi melakukan pendekatan Iya, gitu ya. pendekatan. Sampai akhirnya Ibu kalau misalnya nggak nemuin hasilnya, nanti rembukan lagi lagi kita cari benar-benar solusi itu bersama. kerja tim kolaborasi yang kental Iya. ya. Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan ini? Tantangan setiap keputusan selalu ada ya, karena setiap orang ya, terutama yang saya hadapi ini kan guru-guru, dan tidak cuma satu guru, pastinya beda guru, beda pendapat, beda prinsip gitu kan, beda karakter. Nah, tentunya itu menjadi tantangan buat saya karena tidak semua guru mau atau bersedia diajak berdiskusi, berkolaborasi. Mungkin ada yang tidak bisa karena sesuatu hal gitu kan, dan itu tantangan buat saya untuk bagaimana bisa supaya tim atau kolaborasi itu berjalan dengan baik bersama dengan guru-guru yang lainnya. Baik Ibu, tentunya setiap masalah selalu ada tantangan. Iya, betul. Yang dihadapi berbagai macam karakter guru. Iya, betul. Intinya harus bisa menyatukan persepsi bersama. Iya, betul. Iya, betul sekali. Nah, apakah ada jadwal tertentu atau langsung diselesaikan kalau ada masalah tersebut? Seandainya masalah itu bisa diselesaikan hari itu juga, saya biasanya udah langsung selesaikan saja. Tapi ketika tidak ya, saya akan memberi waktu atau memberi jeda kepada guru, misalnya permasalahan pada guru, kemudian saya akan memberi waktu guru tersebut untuk memperbaikinya, bisa memberi waktu. Ya. Jadi Ibu ketika ada masalah itu kalau bisa diselesaikan langsung hari itu. Tapi kalau misalnya ada perlu hal yang harus diperbaiki bersama, kita beri waktu lagi gitu ya. Nah, dari masalah Ibu tadi ada nggak faktor-faktor yang sama ini mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan Ibu? Sejauh ini yang membantu keputusan saya tentunya kompetensi dari saya dan juga guru yang lain ya, untuk bisa menerima keadaan atau situasi seperti itu. Kemudian keputusan itu biasanya diambil mungkin karena kami gitu kan, kami saling menyadari bahwa keputusan yang kita ambil itu untuk kebaikan. Jadi potensi yang dimiliki terutama Ibu, guru-guru juga gitu ya. Jadi ketika melakukan kolaborasi itu untuk kebaikan anak-anak di sekolah ya. Jadi untuk meningkatkan itu dan kualitas sekolah gitu ya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang nih, apa hal penting atau hal yang baik yang Ibu bisa ambil dari pembicaraan kita? Dari hal yang ini yang bisa saya ternyata bahwa kolaborasi itu penting, menjalin hubungan yang harmonis itu penting, baik antara pimpinan dengan guru atau guru dengan murid terlebih lagi ya, dan juga dengan orang sekitar, termasuk kolaborasi saya dengan Ibu. Saya rasa itu juga sangat penting supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi intinya itu tuh kita nggak bisa sendiri. Ya, betul. Itu kerjasama. Iya. Terutama sama rekan-rekan di sini yang Iya, di betul. sini maupun di luar dari masyarakat, dari orang tua juga. Iya, Ya. pasti. Insya Allah Bu, saya dapat ilmu banyak dari Ibu ya. Sama-sama. Atas pengalaman Ibu, saya dapat wawasan untuk kedepannya saya jadi lebih baik gitu. Insya Allah, sama-sama. Ini cukup sekian dulu ya Bu wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke Ibu dan nyempetin waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.